Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zabror, NIM 242121186, kelas HKI 2E. Di video ini saya akan membacakan yang pertama surat Al-Baqarah ayat 26, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 260, dan yang terakhir surat Ali Imran ayat 7. Langsung saja dimulai dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ulasan ilmiah dari surat Al-Baqarah ayat 26 ini adalah, ayat ini juga menjelaskan bahwa perumpamaan dapat menjadi sarana hidayah bagi orang-orang yang beriman, sekaligus menjadi penyebab kesesatan bagi orang-orang yang kafir. Renungan yang dapat saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 26 ini adalah mengingatkan saya untuk selalu rendah hati dalam menuntut ilmu. Tidak ada ilmu yang remeh, dan setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah yang dapat dipelajari. Selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi aroni kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin la yatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa uhunna ya'tiyaka sa'ya
wa'lam annallaha azizun hakim. Artinya, ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati." Dia, Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu atau potong-potongkanlah. Kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya pergilah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ulasan ilmiah dari surat Al-Baqarah ayat 260 ini adalah permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah untuk keraguan, melainkan upaya untuk memperkuat keimanannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam mencari ilmu dan pemahaman yang lebih dalam adalah sesuatu yang dianjurkan. Renungan yang dapat saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 260 ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan saya untuk tidak pernah berhenti mencari ilmu dan pemahaman tentang agama. Saya belajar bahwa keimanan yang kuat harus didasari oleh pemahaman yang mendalam. Yang terakhir adalah surat Ali Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan, dan keraguan, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab." Ulasan ilmiah dari surat Ali Imran ayat 7 ini adalah pertama, membahas tentang keberadaan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam Al-Quran. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang memiliki makna jelas dan tegas sehingga mudah dipahami. Ayat-ayat ini menjadi dasar hukum dan prinsip-prinsip agama. Kedua, ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang memiliki makna ambigu atau memerlukan penafsiran yang lebih mendalam. Ayat-ayat tersebut seringkali mengandung simbolisme atau metafora. Dan renungan yang dapat saya ambil dari surat Ali Imran ayat 7 ini adalah ayat ini mengajarkan saya untuk bersikap rendah hati dan mengakui keterbatasan ilmu. Ada hal-hal yang mungkin tidak dapat saya pahami sepenuhnya.
dan saya harus mengarahkan pengetahuan tersebut, dan saya harus menyerahkan pengetahuan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dalam pelafatan Al-Quran saya atau penafsiran dan lain-lainnya yang salah, saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.